Ih, ibu lagi ngapain? Oh, katanya teh minus bisa sembuh kalau senam mata. Ya, sering banget gak sih kita dengerin kata-kata tersebut? Bahkan ada yang sampai beli suplemen harganya jutaan buat nurunin minus loh. Tapi emang beneran bisa turun ya? Oleh karena itu, kali ini kita bakal bahas tentang minus mata bisa turun gak sih? Tanpa banyak basa-basi, let's deeply talk about it. Mata minus atau rabun jauh atau bahasa medisnya miopia merupakan sebuah kondisi ketika fungsi mata terganggu sehingga nggak bisa lihat yang jauh-jauh. Iya, kelihatannya burem. Nah, kenapa sih mata minus ini tuh bisa terjadi? Dia ini tuh disebabin karena dua hal. Yang pertama itu genetik, yang kedua itu adalah pola hidup mata yang kurang sehat. Kayak misalnya baca di tempat gelap atau ngeliatin HP dan komputer terlalu lama. Dan keduanya ini saling mempengaruhi. Jadi buat kalian yang punya keluarga dengan mata minus, kalian memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami mata minus. Apalagi kalau misalnya pola hidup mata kalian itu juga kurang baik. Jadi yang namanya cahaya atau objek apapun itu bisa kita lihat melalui sebuah proses yang Masya Allah banget. Kenapa? Karena pertama-tama nih, cahaya itu bakal lewatin kornea, terus abis gitu dilanjutin ke lensa. Nah, lensa itu dia bakal meneruskan bayangan ke retina, jadi tepat di retina. Nah, dari retina itu bakal dilanjutin ke saraf-saraf mata. Nanti saraf matanya ke otak dan akhirnya kita bisa nih ngelihat benda. Tapi kalian bisa bayangin nih kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi pada kornea atau lensa, otomatis cahaya itu nggak akan bisa jatuh tepat di retina. Nah, dalam kasus mata minus ini, bayangannya itu malah jatuh di depan retina. Bisa dibayangin gimana mau ngelanjutin ke saraf biar bisa diproses ke otak. Makanya hasilnya burem. Nah, kondisi-kondisi apa sih yang nyebabin gangguan di kornea sama lensa ini sehingga bayangannya jatuhnya ada di depan retina? Pertama nih, yaitu kondisi ketika bola matanya itu memang lebih lonjong daripada bola mata normal. Ini biasanya terjadi karena keturunan. Makanya faktor keturunan ini tuh kuat banget sebenarnya di mata minus. Bisa dibayangin kalau misalnya panjang ya otomatis cahayanya kemungkinan besar jatuhnya akan di depan retina, nggak tepat di retina. Yang kedua itu adalah kurva korneanya, jadi lengkungan korneanya itu abnormal. Ini biasanya terjadi bisa karena genetik, bisa karena riwayat kecelakaan, bisa karena riwayat operasi mata, bisa juga karena emang ada gangguan jaringan di kornea, jadi lapisannya itu gak normal. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah bentuk lensanya. Selain masalah genetik, ini juga yang didukung oleh gaya hidup. Kenapa? Karena yang ngatur lengkungan lensa itu adalah otot-otot sekitarnya guys. Jadi di sekitar lensa itu ada otot-otot penyangga gitu buat mau secembung apa si lensa yang kita punya ini. Kalian bisa bayangin orang nge-gym aja ototnya itu bisa kebentuk. Nah, mata juga sama. Bedanya kalau misalnya orang nge-gym ototnya kebentuk ya jadi lebih bagus. Tapi kalau misalnya mata, ototnya terlalu sering dipakai, ini malah nyebabin yang namanya mata minus. Misalnya nih pas mata kita sering capek, terlalu lama lihat laptop, lihatnya di tempat gelap, terlalu lama lihat layar HP, mata kan lama-lama bakal capek guys. Nah, itu tuh salah satu pertanda otot itu udah mulai capek. Otot di sekitar lensa itu udah mulai capek. Nah, kalau misalnya dibiarin terus, otomatis akan terjadi gangguan akomodasi dari lensa, gangguan kekuatan lensa di mata kita karena ototnya ini terganggu. Nah, jadilah mata minus karena otot mata kerja lebih keras daripada seharusnya. Oh, dok, yang nurunin minus mah kalau nggak dipakai kacamatanya ya. Mata minus ini perkembangannya tergantung dari mata masing-masing. Mungkin aja ada kejadian minus yang jadi berkurang dan aku pun pernah ngalamin. Tapi kalau misalnya dibilang itu karena nggak pakai kacamata atau soft lens, enggak juga. Itu terjadi karena pertumbuhan mata yang terus berlangsung, terutama di anak-anak. Jadi nggak bisa dibilang karena itu nggak suka pakai kacamata atau nggak pakai soft lens, jadi ternyata minusnya jadi turun. Enggak juga. Jadi itu tergantung mata masing-masing setiap orang.
jam. Kalau gitu mah atuh berarti senam mata teh bagus kan, apanan kalau senam teh relaksasi otot ya. Nah sayangnya ini belum ada penelitian yang menyebutkan kalau misalnya senam mata ini bisa menurunkan mata minus. Tapi yang jelas kalian butuh merelaksasikan otot mata kalian biar nggak terlalu keras kerjanya. Caranya itu bukan dengan senam mata, tapi dengan cukup memberikan setiap 20 menit kalian alihin mata kalian selama 20 detik ke kejauhan 20 kaki atau sekitar 20 meter. Nah, itu cara untuk merelaksasi mata. Jadi kalau misalnya untuk senam mata katanya nurunin minus, bahkan sampai ada aplikasi-aplikasinya gitu. Enggak ya. Maksudnya untuk sampai saat ini nggak ada penelitian yang membuktikan kalau misalnya itu benar-benar bisa nurunin mata minus. Dok, terus kalau misalnya pakai suplemen mata bisa nurunin mata minus nggak? Nah, jadi kalau misalnya sangkut pautnya sama suplemen yang jutaan, jawabannya adalah enggak. Karena tadi aku udah jelasin kan segambreng gimana mata minus bisa terjadi. Dan kalau misalnya kalian berharap dengan mengkonsumsi sesuatu itu bisa merubah struktur kornea, merubah struktur lensa, itu nggak bener guys. Kalau misalnya seandainya pun iya, kenapa dokter malah ngeresepin kacamata bukan ngeresepin obat buat nurunin minus? Jadi yang namanya mata minus itu nggak bisa diperbaikin cuman dengan suplemen doang. Ya jawabannya karena emang dia nggak bisa sembuh pakai obat. Terus gimana caranya biar mata yang minus itu bisa melihat? Ya simple, dengan kacamata dan soft lens. Dan kalau kalian mau efeknya permanen tanpa ribet pakai kacamata dan soft lens, kalian bisa ngelakuin LASIK. LASIK itu gimana sih dok? Jadi prosesnya itu nanti kornea bagian luar itu bakal diiris sedikit sama dokter spesialis mata, terus nanti dibuka sehingga kornea bagian dalam itu kelihatan. Nah, ketika kornea bagian dalamnya ini udah kelihatan, dia bakal dikasih sinar laser. Nah, sinar laser ini dia memperbaiki kurvatura, jadi kayak lengkungan kornea gitu. Yang awalnya cahaya jatuh di depan retina itu kembali jatuh di retina tepat. Nah, kalau misalnya udah LASIK sih kalian gak usah pakai kacamata dan gak usah pakai soft lens lagi. Tapi kalau misalnya pola hidup mata kalian gak sehat, bisa aja minusnya balik lagi. Aku punya temen yang ngelakuin LASIK, terus ya karena emang anak FK doyan banget baca ya, jadi akhirnya balik lagi. Tapi banyak juga sih yang enggak gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian mau yang namanya permanen gitu, sembuh minusnya, ya itulah dengan LASIK. Dan itu dia tentang mata minus. Kalau misalnya kalian punya tips and trick tentang mata sehat, atau kalian ngerasa dok ini salah gini, bisa banget komen di bawah. Nanti aku bakal cross check sama jurnal terbaru apakah sesuai apa enggak. Kalau misalnya sesuai nanti aku bakal pin. Aku juga minta maaf kalau misalnya aku ada salah kata, karena yang namanya manusia nggak akan pernah luput dari kesalahan, dan aku juga masih harus banyak terus belajar. Dan jangan lupa buat like dan subscribe, juga klik lonceng supaya kalian bisa dapat info terupdate mengenai kesehatan, self growth, dan study tips dari aku. Jangan lupa, sehat itu aset. Sincerely made by Dr. Haifa with huge love. Assalamualaikum, bye.